Ini katakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, sejarawan mana yang mencatatkan ada Ini, si kebangkitan Laura ini masal? nggak nyambung kalau bicara. Yang saya bilang itu kau akui nggak? Mana Islam sejarawan itu yang abad mencatatkan ke-7. ada kebangkitan Ini masal? Coba. terbelah pantatnya, terbelah buminya, Mana? datang tsunami. Entar macam mana nyebak jawaban kau tuh? Yang Mana? saya Jawab bilang dulu, itu, Nora. Nora, percaya nggak kau Sejarawan abad mana ke-7? yang mencatatkan ada kebangkitan Nah, masal? malam video Mahita, Nora. Ayo. Nyambung gitu loh. Nanti bagaimana Yang penulisannya si ditanya Markus sama ini? kau Betul tuh, apa enggak? mana lebih duluan Islam Tervalid atau nggak? Kristen? Tervalid nggak ini? Loh. Valid Oh betul my nggak God. ini ada kebangkitan masal? Enggak, itu aja dulu kau jawab. Memang pernah ada kebangkitan masal? Loh. Kok nggak nyambung? Yang pertanyaan saya itu dulu kau Yang jawab saya dulu. tanya, begini loh, kitab Kristen lebih dulu daripada Al-Quran. Tunggu kau jawab dulu, ini Oke. baru saya jawab. Kau Oke. jawab dulu ini. Sama Ustaz Baru saya Arif, jawab sama pertanyaanmu yang Ustaz kedua nih. rangkum. Ya, Kau kan? jawab dulu. Sementara Iya. Al-Quran Yang intinya saya menanyakan kau percaya nggak duluan Kristen daripada Islam? Hola nih dong. Udang nih, nggak kotor Hah? isi kepalanya nih. Cuma Jawaban itu tadi yang aku tulis jelas sama kau, tidak Nora. percaya Kau itu jawab dulu. karena Kenapa kau nggak mau mungkin jawab? dalam Bible tertulis. ini yang dikutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang dikutuk adalah jawab ini. Kristen. Amang, Ah, sampai kali lah kau Apa bilang yang kayak dikutuk gitu, di kayu Nora. salib, Henny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pada abad 7, sejarawan mana yang mencatatkan pada waktu Yesus bangkit ada kebangkitan massal? Silakan. Banyak, sini saya baca lagi ya, mungkin kamu punya telinga agak congek, ya kan? Dikatakan di nomor 5 satu sebentar. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Satu, sejarawan mana yang mencatatkan ada tabir suci terbelah dua? Kedua, dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit Dan terjadilah tsunami. terbelah. Nah, loh, iya, mana tabir bait suci yang terbelah dua? Kau harus tunjukkan. Satu. Kedua, bukit-bukit batu terbelah dua juga. Kau harus Nah, tunjukkan di semua daerah mana. terbelah. Semua Di daerah terbelah. mana? Terus berikutnya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak. Ini katakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, sejarawan mana yang mencatatkan Ini, si kebangkitan Laura ini masal? nggak nyambung kalau bicara. Yang saya bilang itu kau akui nggak? Mana
ada kebangkitan Ini massal. Coba. terbelah pantatnya, terbelah buminya, datang tsunami. Entah macam mana nyoba jawaban kau tuh. Yang saya Jawab bilang dulu, itu jawab. Nora, percaya nggak kau abad Mana ke-7? yang mencatatkan ada kebangkitan massal? Malam kedua Mahita Nora. Ayo. Nah, saya cerdas Jawab yuk. Mana? Jadi Dek, medan lah. bisa kau jawab apa enggak? Bilang, Ibu Kembaran Nora. Saya tidak bisa menjawab pernyataanmu itu, pernyataan tolol gitu loh, nggak nyambung. Bilang, saya tidak bisa menjawab karena ternyata Matius itu halusinasi. Dia bening berak sama pikir kami. Ning men cerita. Gimana? Nggak bisa kau jawab? Cemana ya? Nggak bisa ku jawab itu Nora karena bisa, Dek. kau nggak nyambung gitu loh. Nanti bagaimana Yang bisa tanya Matius sama itu kau benar tuh apa enggak? mana lebih duluan Islam Tervalid atau nggak? Kristen? Tervalid nggak ini? Loh. Valid Oh betul my nggak God. ini? Ada kebangkitan massal? Enggak, itu aja dulu kau jawab. Memang pernah ada kebangkitan massal? Loh. Kok nggak nyambung? Yang pertanyaan saya itu dulu kau Yang jawab. saya dulu. tanya, begini loh, kitab Kristen lebih dulu daripada Al-Quran. Tunggu kau jawab dulu ini Oke. baru saya jawab. Kau Oke. jawab dulu ini. Sama Ustaz Baru saya Arif, jawab sama pertanyaanmu Pak yang kedua nih. rangkum. Ya, Kau jawab dulu. Sementara Iya, Al-Quran rangkumnya abad 7. Nah, pertanyaan saya, Loh, awak bertanya pula dia. ya, saya baca di dalam Matius 27, ini katanya ada kebangkitan massal orang soleh. Kudus. Yeah. Nah, sekarang Kebangkitan mereka di mana? itu aku nggak paham. Yang intinya saya menanyakan kau percaya nggak duluan Kristen daripada Islam? Kau lah nih dong. Udang nih, nggak kotor Hah? isi kepalanya nih. Cuma Jawaban itu yang aku tulis sama kau, tidak Nora. percaya Kau jawab itu. dulu. Kenapa kau nggak mau jawab? Dalam Bible tertulis sejarah itu Pak terbukti Gumkan nanti saya ada. jelaskan, Sal. Tuh, Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Apa yang terjadi dalam Lagian Bible ya, Nora. dibuktikan. Nggak ada dalam Siapa yang sejarah moderator manapun. di sini? Habis waktu kau tuh jadi Google. Bentar Bang Jo. Conge, kata Kak Nora tadi kau jawab dulu. Kau bahas Saya bertanya kok saya pula menjawab. Kau Iya, jawab pertanyaan agama. pertama saya baru saya jawab pertanyaannya. aja lah. Turunkan turunin aja. diskusi itu, nggak bisa diskusi. turun Nggak aja. pandai. Turun aku adik ah. Mandi dulu. Nggak ilmunya. Mandi. Itu. Besar suara. aja. Karis itu abad ke-16. Jadi begini ya, kalau dia menyinggung agama apa yang paling duluan? Emang Islam sudah ada. Ya, Islam itu kan artinya selamat. Orang-orang yang mengikuti perintah Allah, mengimani Allah dan Rasulnya, ya selamatlah. Nabi mulai pencipta Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu menyembah berhala? Apakah Nabi Adam pagan? Enggak. Nabi Adam beriman kepada Allah. Dia selamat. Gitu loh. Islam tuh udah pasti seorang muslim. Islam tuh sudah pasti muslim. Paham ya? Karena muslim itu artinya berserah diri. Yang lain aja lah, like dia. Cuman masalahnya Kristen ini siapa yang menyebarkan agama? Tervalidasi nggak langsung dari Yesus. Yesus mengatakan Bani Kristen, nggak ada. Kalian tuh tercampakkan. Delon, selamat siang. Selamat siang. Ya, Karesten Bang ya? Saya Kristen tapi Muslim saya, nggak mau Kristen karena saya bukan pengikut Paulus. Maksudnya itu gitu. artinya apa, Bang? Hah? Muslim artinya apa? Ya Muslim, saya belum sampai di situ. Saya belajar Kak Nora, tetapi yang saya bilang, yang saya apakan, saya Kristen, keluarga Kristen yang melahirkan saya Kristen, tapi saya Muslim. Iya, Muslim itu artinya apa gitu loh, Bang? Ya agama Islam gitu. Abang udah bersyahadat, Bang? Udah bersyahadat, saya udah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha Udah mualaf. Oh, illallah Muhammad Rasulullah. oke. Terus Abang kenapa bilang tadi Kristen? Oh, yang
Tuh, apa? Macet-macet. Ya, saya Kristen. Oh, sinyalnya agak Dulunya saya Bang, Kristen. susah. Ini lebih susah. Lagi. Ya, coba jambak Itu yang dia. lain, Sal. Masya Allah, semoga Bang istiqomah ya. Abang, jaringan abang jelek loh, Bang. Bang Delon di daerah mana, Bang? Saya di Sumatera, di Medan, Bang. Oh, di Medan. Aduh. Iya. DM Bang, biar bisa komunikasi kita, mana tuh bisa ketemu. Oke, siap Bang, siap. Saya hanya ingin lebih banyak mengetahui tentang Islam dikarenakan saya baru mualaf nih. Oh, cocok itu kalau gitu Bang. Ya udah. Makanya saya senang sekali karena saya gini berterima kasih juga sama Bible karena Bible itu yang mengantarkan saya ke agama Muslim gitu. Karena kayak mana kita bilang, Yesus bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu Allah katanya kan gitu. Oh, jadi belajar Bible makanya jadi mualaf ya, bukan karena dakwah Islam. Kalau Bang Karuk diskusi. Saya itulah. Bang Faruk nih, cocok nanti kita ketemu Bang Faruk dah. Karena capek saya belajar Bible ini memang betul. Siang malam pun saya pelajari. Kata Yesus juga menyembah Allah gitu, bukan menyembah Yesus ya kan, bukan menyembah dia kan gitu. Cuman ilmu saya belum banyak Bang, karena baru-baru saja ya kan. Berapa lama Bang belajar itu tentang Islam? Kalau Islamnya paling baru 2 tahun Bang. Belajarnya sebelumnya berapa lama? Kalau Islamnya saya baru paling 2 tahun Bang. Oke, nanti kita ketemu, kita ngobrol enak nih, bahas pengalaman Bang Delon nanti, insya Allah. Ya Bang ya, nanti. Oke, siap. Iya. Jaringan abang nggak bagus itu. Ya, halo Ida. Ida. Bisa sakit kadang makan. Dia udah Ida. Aduh, diturunkan aja Sal. baik dia. Barakallah Kak Merpati, barakallah. Cek yang tadi itu mana yang tadi? Aduh, saya baru Tenggelam dia. Tenggelam. jadi agama Islam itu teman-teman ya memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Jadi Nabi Adam itu merupakan salah satu rasul. Kenapa disebut dengan utusan Allah? Karena beliau itu berkomunikasi langsung dengan Allah pada penciptaan pertamanya. Makanya kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, yaitu berupa nama-nama binatang, nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, dan nama-nama semua yang ada di bumi ini. Asma'akullah summa ardahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha. Nah, itu kan. Nah, kemudian di dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Di surah Al-Anbiya di ayat 92-nya itu jelas bahwa agama tauhid itu adalah agama yang kemudian menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ya umatnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid itu adalah agama yang pemeluknya itu menyembah satu Tuhan saja. Fa'budun, maka sembahlah aku.
Itu kata Allah di dalam surah Al-Anbiya. Maka kemudian Islam itu mengalir terus ke Nabi Nuh sampai kepada Abraham. Begitu ceritanya kalau ditilik dari sejarahnya. Jadi di dalam surah Asy-Syura lagi dikatakan, saya bacakan terjemahnya saja. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Itu ada di surah Asy-Syura ayat ke-13. Jadi semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai ke khatamun nabiin, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah beragama Islam. Sekarang saya meroreng kepada teman tadi yang perempuan itu, tunjukkan bahwa Ustaz Arif, di atas. Henis, ya, tunjukkan bahwa Kristen itu sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Abraham misalnya, atau Nabi Adam, sejak Nabi Adam, Ibrahim sampai ke Yesus. Silakan, bahwa mereka adalah umat Kristen. Jawab pakai data ya. Jawab pakai data. Mas Arif, udahkah kamu membahagiakan istrimu hari ini sama Jawab anak? dulu pakai data. Kalau di dalam Islam gampang, di dalam Islam sebentar dulu. Tolong di mute moderator, di mute dulu. Penting. Di mute dulu. Saya ingin jawab pertanyaan dia tadi. Sudahkah Anda memuliakan istrimu saat ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kemudian istrimu hargailah secara baik. Perlakukan istrimu secara baik. Itu di dalam surah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah di surah An-Nisa. Sekarang di dalam kitab Bible Anda tunjukkan kalau suami itu harus menghargai istrinya. Tunjukkan, ayo. Yang intinya Tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwa saat ini, hari ini, saya memuliakan istri saya sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, sudah ya. Bahas bisnis lah kita, Arif. Dan gaulilah istrimu dengan baik. Ini ada menghasilkan Nggak ini. nyambung. Saya sudah menjawab pertanyaan yang terakhir Anda. Sudahkah Anda memuliakan istrimu, menghargai istrimu saat ini, hari ini? Jawabannya saya sudah, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan perlakukanlah dan gaulilah istrimu secara baik. Teorimu, Arif, teorimu itu mudah kali buat teori. Loh, ini data di dalam Al-Qur'an. Sekarang saya tanya. Kamu Saya tanya, di Bible Anda tunjukkan bahwa seorang laki-laki, seorang suami menghargai istrimu. Apakah Anda dihargai oleh suami Anda sekarang? Tolong jawab sesuai data di dalam Bible. Enggak, di mana buktinya kau memuliakan istrimu? Silakan. Dalam Bible bahwasannya Silakan bertanya, yuk. Di mana buktinya kau memuliakan istrimu? Heni, beginilah. Silakan jawab, saya Kalau diam. kau sudah sedikit Ustadz, kan begini, kita ini kan berdiskusi, kau sudah membawa ranah pribadi. Mana buktinya kau memuliakan istrimu? Harus ditunjukkan. Kan lucu kau. Iya, kalian itu perlu Sudah mengorek sebentar. Bukan Bukan cuma cerdas, sebentar dulu lah. Ya, janganlah kita diskusi di sini membawa ke ranah pribadi lah. Ya, nggak usah lah. Masa kau mau korek-korek bagaimana rumah tangga orang? Sabar dulu, sabarlah. Masa kau mau korek? Sabarlah dulu. Kau ini, makanya ini saya bilang kan, Kristen ini kalau ada dari saudara Muslim yang menanggapi kau dengan baik dan santun, dengarkan dulu. Karena apa? Kita dari sini berdiskusi, bukan mencari ranah pribadi. Dari tadi nggak ada loh kamu disinggung. Ini coba tunjukkan kau mesranya dengan suamimu. Bagaimana kau sudah dibaikkan dengan lakimu? Nggak ada kan? Karena apa? Bukan itu konteksnya. Coba sekarang kutanya kau, Nora, apa tujuanmu membahas agama? Jawab dulu, Henny. Jawab dulu pertanyaan saya yang tadi. Begini, Saya sudah Ustaz merori. Arif. Tunjukkan Arif bahwa begini Kristen ya. itu, sebentar dulu, Stinora. Tunjukkan bahwa Kristen itu diimani oleh mulai dari Nabi Adam, Abraham, dan keturunannya. Tunjukkan di Bible-mu. Tunjukkan Bisa gila kalian bahwa nanti dia gila. itu beragama Udah Kristen. gejek kalian Tunjukkan. nanti yang lain ini semua. Jadi begini ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus.
Kristus itu yang memiliki jabatan Kristus siapa? Yesus. Tidak ada di zamannya Adam. Nah, sementara Nabi Adam itu sudah diangkat oleh Allah jadi Rasul. Islam itu mengimani Allah. Nabi Adam lah Rasul pertama di dunia ini pada waktu diutus oleh Allah. Karena apa? Rasul itu adalah seorang utusan yang langsung berkomunikasi dengan Allah. Kan begitu. Nah, berarti kan sudah ada Islam sejak dahulu. Beriman kepada Allah. Nah, Kristen, pengikut Kristus. Adanya pada waktu Yesus dilahirkan. Dan Yesus yang dilahirkan manusia ini ternyata dijadikan Tuhan. Paham ya, Heni? Jadi kau punya agama, kau bilang, itu adalah agama yang menyembah kepada makhluk. Sementara kepada Nabi Adam, itu tidak diajarkan menyembah kepada makhluk. Nabi Adam tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sujud menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Kristen sujud menyembah kepada manusia yang diciptakan. Dilahirkan dari seorang perawan, ya, baru dijadikan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan pun itu adalah si penyesat yang bernama Paulus, yang katanya mendengar suara Tuhan di perjalanan ke Damsik. Nah, ini simpel sebenarnya. Karena Musa tidak menyembah manusia, Nabi Nuh tidak menyembah manusia. Sudah Islam dari dahulu. Orang yang tidak menyembah manusia, orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, beriman kepada Allah, itu adalah Islam. Muslim berserah diri. Lah, Kristen berserah diri kepada siapa? Menyembah siapa? Menyembah manusia. Mana lah kau diakui, bro? Buat malu aja. Kau lari ke rumah tangga Ustadz Arif. Ya lari ke rumah tangga, kan lucu. Buktikan di mana, tunjukkan, kan lucu. Mau mesra-mesraan kau lihat, cium-ciuman begitu. Mana lah otakmu, Heni? Kebanyakan minum apa kau nih? Mabuk kau nih. Ya, saya masih ingat, Pas Bungkut, saya ingat Utenora. Jadi sebelum Adam itu kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau sebelumnya diajarkan oleh Allah tentang nama-nama dan jenis hewannya dan jenis tumbuhan dan semacamnya, yaitu di surah Al-Baqarah. Ayatnya seperti ini, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa ardahum 'alal malaikati faqala anbi'uni haula'i in kuntum shadiqin. Itu jadi kemudian setelah itu fatalaqqa ya Adam min rabbi kalimatun fataba alai, maka kemudian Adam itu diajarkan tentang cara bertobat, fataba alaihi, maka bertobatlah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menerima taubatnya. Lalu kemudian Allah itu menurunkan Adam ke bumi sesuai dengan skenario Allah itu, bahwa di bumi ini nanti akan dijadikan sebagai khalifah. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Begitu Tinura, tepuk tangan. Nggak ada, aku nggak bisa, nggak ada shortcut. Tepuk tangan yang di bawah. Apa ya? Begini, Ustadz Arif, dia larikan langsung ke rumah tangga Ustadz Arif kan. Ustadz Arif kan mengeluarkan dalil nih, suami itu memuliakan istrinya, kan begitu. Nah, dia nih mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik dari lakinya. Ya mungkin dapat kekerasan rumah tangga dia. Saya sudah menampilkan datanya di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhun nabil ma'ruf, dan gaulilah istrimu itu secara ma'ruf, secara baik, gitu kan. Sudah. Sekarang kalau sampai roaring, di mana ayat-ayat yang sesempurna Al-Qur'an itu di Bible itu? Iya, memuliakan istri. Silakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Ada di Bible itu wanita Yang itu ada harus kata patuh Paulus pada ini. suaminya sampai mati kan, walaupun disiksa Tubuh istri menjadi hak suami dan tubuh suami menjadi hak istri. Itu yang ada. diperhambakan. Makanya si Heni itu minta istri, tunjukkan, kalau di Bible. buktikan katanya. Apa yang mau dibuktikan, Heni? Nampak kali kau mendapatkan perlakuan tidak baik dari laki kau. Ya, nampak kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Didik,
Aduh. Ya, assalamualaikum Bunda Nora, salam-salam aja. Waalaikumsalam. Saya baru bisa naik. Salam, semoga sehat buat Bunda Nora, Bang Ustadz, Bang Ya. Ini Bang Juma, tadi sudah. Gak tahu Bang Zuma tidur kayaknya rehat, tapi YouTube Belum. kan memang- Beliau masih beraktivitas beliau. Oh. Oke, sudah salam-salam begitu aja Bunda Nora yang cantik. Ya. Hmm. Loh Nora, bukankah kau dipukuli suamimu makanya kau jadi janda? Nah, laki-laki muslim yang memukuli istrinya itu adalah laki-laki yang tak berotak. Karena ada dalilnya, kau memuliakan istrimu. Nah, tapi kalau kresteng, terjadi KDRT, hancur pun babak belur muka kau Heni, bertahanlah kau sama algojo tukang pukul. Bertahanlah kau sama penjudi pemabuk. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ya. Jadi kau siap-siap menjadi apa? Samsak. Bum 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 bang bum bang. Nah, gitu. Jadi kalau waktu dia pulang, "Woi, mana makanku?" katanya kan. Kau bilang sebentar dulu, langsung kau jadi samsak. Cucuk. Ah, selesai. Palingan kau menangis. Oh, kau telepon mamamu. Oh, Uma, kenapa nak? Dipukul aku sama menantumu. Itu kalau di Bible juga, kalau dibaca itu ya, untuk menjadikan seorang istri haruslah dipaksa dulu, ditiduri dulu, ya diperkosa dulu, baru bayar bapaknya pakai 50 sikal atau 600 gram perak. Setelah itu dia harus jadi istrinya. Nggak boleh enggak. Dan setelah itu orang nggak boleh meninggalkan suaminya, tetap jadi istrinya. Biar disiksa, biar dipukul, nggak boleh. Suami juga nggak boleh menceraikan dia, nggak boleh Loh, meninggalkannya. Nora, bukankah kau diusir dari kampungmu? Iya. Karena apa? Tak tahan mereka. Ketika Nora memualafkan satu rumahnya, satu keluarganya dimualafkan, tidak terima saudara-saudara kami. Makanya kami diusir dari situ. Yang botolnya itu bukan rumah kontrakan, rumah kami sendiri. Kami diusir dari rumah kami. Tapi ya, bapak kami setelah menerima Islam berbesar hati, tidak mau juga hidup di lingkungan babi-babi, ya kan? Makanya biarlah pindah, cari damai. Untuk apa kita ada di lingkungan babi-babi? Kan begitu. Nggak masalah ini. Intinya kami diusir karena tidak tahan mereka melihat Nora rupanya ya bisa memualafkan satu keluarganya semua. Itu pusing pendetanya. Pusing sekali. Diusirlah 7 gereja di dekat rumah kami loh. Ya kan, kami mendengarkan no, penyembahan kepada si Bilis. Gak tahan kami karena ada doa tautnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk, Heni. Nah, menurut Bible kamu ke Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Berarti Galatia 3:13, Kristus menanggung kutuk karena kita. Sebab ada tertulis di apa dulu? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Nah, bagi Kristen yang digantung pada kayu salib itu siapa, Heni? Ya udah, kalau kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kami yang terkutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang terkutuk itu adalah, silakan dijawab. Ngeri nih Heni, ya. Kalian bangga ada manusia yang disalibkan, dia terus terkutuk. Yang mengutuk manusia itu di dalam Ulangan 23
nomor 21 sampai 23. Kalau nggak salah ya. 21. Hah? 21. Nomor Ulangan 21. 21 nomor 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, janganlah engkau membiarkan mayatnya semalam-malaman. Nah, yang mengutuk orang yang di kayu salib itu adalah Elohim. Ulangan 21, 23, silakan dibaca. Nah, bagi umat muslim, Heni, yang dikutuk itu adalah setan. Bagi Kristen, yang dikutuk adalah... Jawab, Heni. Kristen. Amang, sampai kali lah kau bilang kayak gitu, Kayu Nora. salib, Heni. Aduh. Ini. Mau kau bilang pun, Nora. Heni. Terkutuk. Mau kau Siapa bilang saya yang dikutuk di terkutuk. kayu Mau kau salib, bilang Yesus Heni? terkutuk. Tak ada pengaruhnya. Coba baca Galatia 3. Alah baca. Emang Coba aku baca. anak TK membaca. Baca. Aduh, Baca. membaca pula kau ajari aku. Nah, kalau dia minta naik, jangan dinaikkan karena dia sudah kepanasan. Karena nampak Dari kau tadi nggak kita pandai kasih baca. kesempatan loh. Nggak Kasih pernah kesempatan baca Heni sejarah. membela dirinya. Nggak tahu membaca Dari tadi literasi. kami kasih kau kesempatan sembarangan. untuk membela dirimu, Heni, tapi nggak kau gunakan kesempatan itu, ya. Makanya maunya waktu kau ditawarkan, kau bela. Ternyata Nora yang dikutuk itu bukanlah seperti yang kau pikirkan, ya kan? Begitu, saya pakai data Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ada orang yang digantung pada kayu salib, mati bangkit pada hari yang ketiga, dia jadi Tuhan. Bagi umat muslim yang terkutuk itu adalah setan. Berarti kalian menyembah setan, begitu ya Heni? Ya, silakan kau typing di bawah. Iya. Ya, Mawar. Arek kayak PIP teh meureun ngeroyan. Katanya meureun Paulus kan iblis lah bapak kan sebenarnya ya. anak yatim dari kelas 1 siapa? Tuh kurang jujurnya Muhammad Jikri gitu nya. Mawar, Heeh. Mawar. Jujur udah menulis Muhammad Jikri nya. Saya mute. Anak yatim. Sal. Turunkan aja, Sal. Turunkan aja, Sal. Bodoh amat rek mana ngarkan teh. Moderator. Ya, Heni, gimana? Nggak ada yang bisukan tappingnya Heni kan? Jangan dibisukan ya. Biar aja dia berkuar-kuar di bawah. Si Heni ini suka kali lari ke pribadi. Lari ke lakiku suka pukul. Lari ke satu keluarga kami diusir. Kita dari tadi nggak ada membahas pribadimu loh. Kau yang tadi menyinggung. Ketika giliran disinggung, nggak terima kau. Gitu loh. Nggak penting juga bahas dia, nanti mempopulerkan dia di kalangan Kristen yang anggapnya bisa mengganggu kaum muslim. Usah. Yang lain aja ada lagi nggak yang moderator Kristen, bawa naikin aja yang lain. Banyak, ini ada 6 orang ini. Nggak Siapa nih? penting itu, orang gila. Dari tadi dia nggak tahu literasi, dia bilang pula Hindu yang pertama kali, dia nggak tahu Hindu sejak kapan dikisahkan. Siapa Dewa Wisnu? Kalau mau tahu baca literasi. Siapa Berarti Brahma? memang kayak gini Kak Nora ya. Ada setan di dalam lubang hidung orang Islam. Kalau di lubang hidung orang itu ada Tuhan. Enggak, dia tanya aja siapa penciptaan manusia pertama gitu aja. Menurut Bible dan menurut Al-Quran siapa? Dia nggak jawab. Menurut Bible Adam, tapi menurut Iya. Kristen Yesus, Ustaz. Beda loh, menurut Bible sama menurut Kristen. Kalau kata Kristen Yesus, kalau kata Bible Adam, kata Al-Quran juga Adam, beda. Pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Apakah Kristen itu juga dianut oleh Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Musa, Salomo? Apakah beragama Kristen? Silakan dijawab. Kalau di Al-Quran ada datanya bahwa para nabi dan rasul utusan Allah itu menuhankan satu Tuhan. Kan gini ya, saudara. Literasi tertua tentang ketuhanan itu Taurat ya, Tanak menceritakan tentang pencipta di Kejadian. Yang menciptakan siapa? Yorewapi. Tuhannya para nabi-nabi. Kan gitu. Dalam Islam juga diceritakan sama. Yang menciptakan itu Sang Maha Pencipta, Tuhan para nabi-nabi. Hanya beda namanya,
Ya nggak sama. Yod-Heh-Vav-He bukan nama, tapi tentang menyebutkan Sang Maha Pencipta yang tetap hidup. Bedanya dengan Islam menyebutkan namanya Allah karena dia sendiri menyertai pada Musa, inanya Allah kan. Beda di situ. Tapi dalam Kekristenan gimana? Nggak jelas Tuhannya siapa. Bingung mereka antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini ada tamu tak sapa Ini dulu. kok berisik ini, di mute dulu moderator yang berisik ini. Calling. Halo calling. Calling si Hombing, Ruli. Oh, iya. Halo, calling. Sorry Kak, sorry. Iya, iya. Iya Kak, iya. Ya, agama apa, Bang? Muslim Kak, udah terpencetnya Kak, Muslim. Oke, turunkan Oke, Sal. oke. Bisa turun Bang Koling si Calling si Hong. Si Ya, jadi Hombing. kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu mengutus utusan, itu ada yang tidak disebutkan, ada juga yang disebutkan, gitu kan. Bisa jadi agama-agama yang lain itu memang adalah Rasul utusan Allah yang kemudian ajarannya dibengkokkan, bisa jadi seperti itu. Karena Allah itu mengutus Rasul itu bukan hanya 25, tetapi banyak yang mengutus para nabi. Iya, hanya yang kemudian yang wajib kita ketahui itu 25. Kan gitu kan. Ada yang tidak disebutkan, ada yang disebutkan namanya. Itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Tapi ada penjelasannya kan, pada setiap kaum diberikan kepada mereka utusan dan ketetapan. Kan ada. Ya, walikulli ummatir rasul, dan setiap umat pada masanya itu Allah mengutus seorang rasul kepada umat sesuai dengan bahasa kaumnya, kan gitu kan. Iya. Ya, lanjut. Devin? Halo Devin? Iya. Devin lah ya. Selamat Ya. sore, Dek. Sore kembali. Iya, agama apa, Dek? Kristen. Ya, silakan. Tanggapin. Delvin? Woi. Ya. Ya, silakan, Dek. Yang ditanggapi yang ini. Iya. Iya. Atau mau bertanya lah, silakan. Karena pun hostnya lagi nggak standby. Silakan. Aku cuma mau tanya aja itu Nora. Ya, silakan itu. Ya. Aku cuma nanya aja gini, kenapa semua nama-nama Nabi tertulis dalam buku suci? Kenapa nama Muhammad aja yang nggak tertulis? Coba Oke, dijawab. Sudah? Nora. Ya. Oke, sudah. Kenapa Nabi Muhammad tidak tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya? Kitab mana dulu, Abang? Di kitab-kitab suci Kristen, ya. Tapi Bible. nama-nama yang lain, Iya, sebentar. Bible. pada ada semua. Bible. Sebentar dulu, Bang. Bible ya? Bible, Bang? Ah, iya. Oke. Ya. Jadi tadi Bang Delvin mengatakan kenapa Nabi Muhammad tidak ada tertulis di dalam Bible. Ya, karena Bible itu kan bukan kitab suci. Bukan firman Allah yang diberikan kepada Yesus. Oke, sekarang ini aja deh. Sebentar yang ini deh. Sebentar yang ini. Ya. Ini ya. Saya tunjukkan sama Abang ya, sebentar ya. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, saya terima. Tapi Abang jelaskan yang ini. Ini. Kenapa Lulu? Sebentar ya. Abang ada device di situ? Abang ada device? Ada satu lagi? Oke. Coba Abang buka Yohanes 14, Bang. Adik, saya tunjuk aja. Yohanes 14, Bang. Tunjuk
Coba buka, Bang. Yohanes 14, Bang, bisa, Bang? Aku nggak bisa buka ini, cuma satu ini HP. Oke, di sini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapa seorang penolong yang dimaksud Yesus setelah dia tidak ada? Bukan, yang saya tanya tadi belum terjawab. Iya, saya kan bilang, saya menerima kalau di dalam Bible kau tidak tercatat nama Nabi Muhammad. Jadi kenapa nabi yang lain tercatat itu? Loh, karena kan setelah Yesus terangkat, baru adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Kan dikatakan begitu di dalam Al-Quran. Nah, tapi di dalam Bible kau, saya penasaran ketika Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya. Siapakah seorang penolong yang dimaksud oleh Yesus? Silakan jawab. Bang, di dalam Bible-mu pun ya, nama Yesus itu nggak disebutkan di perjanjian lama. Nggak ada juga. Kenapa nggak ada, Bang? Di mana ada nama Yesus itu di Tanakh, di Mazmur? Ada rupanya. Jangan lari ke situ dulu, Bang. Bang, jangan lari ke situ. Biarkan aja dulu dia. Ayo, silakan. Silakan dijawab. Siapa Silakan seorang dijawab penolong yang dimaksud Yesus? Ya, karena Yesus sebelum diangkat ke langit, atau kalau dalam istilah Kristen itu ke surga, Yesus itu berpesan, damai sejahtera aku tinggalkan, salam, 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 gitu kan. Di situ damai sejahtera artinya Islam, salam artinya Islam. Silakan dilanjut. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Nabi Isa kemudian menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ahmad itu merupakan julukan yang paling terpuji yang diucapkan oleh Nabi Isa, yaitu yang kemudian bernama Muhammad. Itu Ahmad yang terpuji. Lanjut, kalau di dalam Islam ada ya nubuatan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Silakan lanjut. Iya, Dia nggak tahu karena kalau kau katakan Paulus tidak menyertai manusia sampai selama-lamanya. Paulus hanya mengajarkan Kristen. Bahkan Paulus ajarannya tidak sama dengan Yesus. Ayo, silakan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, yang saya tanya tadi toh, kenapa nama Muhammad nggak tertulis di dalam? Kan saya sudah bilang, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ketika Yesus ya itu terangkat ke langit. Bagi kami Nabi Isa ke langit, bagi Kristen kan ke surga. Nah, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus sudah meminta kepada Bapa bahwa akan diutusnya roh, seorang penolong, seorang penolong yang lain. Nah, pertanyaan saya, seorang penolong yang lain itu siapa, Delvin? Saya terima itu. Jadi yang nabi-nabi yang lain pun apa terangkat juga sama seperti Yesus? Jangan seperti itu pemahamanmu. Jangan seperti itu pemahamanmu, Delvin. Coba tunjukkan kalau ada nubuatan di Torah ya, bahwa akan datang seorang Tuhan yang kemudian diberi nama Yesus. Di mana nubuatan seperti itu? Ayo, kalau mau mirroring seperti itu, ayo. Di mana ada nama Yesus di dalam kitab sebelumnya? Kenapa nggak tertulis nama Muhammad? Kenapa cuma dia aja Kenapa tidak tertulis nama Yesus di kitab Torah? Di perjanjian lama kenapa tidak ada nama Yesus? Tidak disebutkan secara letterlek. Kenapa? Nubuatan itu tidak harus menyebutkan nama secara letterlek.
Itu nubuatan apa arti konsep nubuatan itu? Jadi Yesus itu beda apa? Nabi Isa itu beda jalur. Dia jalurnya dari keturunan Ishak, kemudian Yakub, Israel. Dan Nabi Muhammad dari keturunan pihak Nabi Ismail. Bukan nabi. Ya, manusia biasa sehingga tidak tercatat namanya di buku Bible. Ya, di mana ada nubuatan Yesus di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ayo tunjukkan di mana. Siapa dibilangnya bukan nabi? Nggak nyambung kali deh. Nabi itu manusia loh. Nabi itu bukan Tuhan. Apa kau ini berarti? Kau nggak tahu lagi di dalam. Ya memang bahasa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Taurat itu ada Song of Solomon yang menyebutkan nama Muhammadin. Kau Takin, Yudi Jerai. Itu ada dalam Song of Solomon nama Muhammad. Tapi diterjemahkan dengan salah. Dan bahasa aslinya itu tulis Muhammadin. Sejak kapan Nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia, Delvin. Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Nubuatan itu tidak harus menyertakan nama secara letterlek. Kalau saya mirroring, di mana ada Yesus di nubuatan Perjanjian Lama? Gitu kan? Itu hanya interpretasi nubuatan itu. Ada indikasi bahwa si A ini akan dijadikan sebagai nabi. Jadi nabi itu nubuatan itu berasal dari kata naba'ah ya teman-teman ya. Orang yang memang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu naba'ah. Bukan Tuhan, bukan nubuatan Tuhan, bukan nubuatan lahirnya seorang Tuhan. Nabi, nubuah, naba'ah. Ini Kiki, selamat siang Kiki. Selamat siang Bang. Ya, silakan Dek. Tanggapin yang tadi Lukas 14 itu, Yohanes 14. Baru masuk. Oke, silakan bertanya lah. Tadi apa pertanyaanmu, Dek? Apa tadi pertanyaanmu, Dek? Iya, yang tadi apa namanya? Islam masuk ke abad ke-7, sementara ini saya cari internet tadi ya. Kristen masuk abad ke-1 Masehi ya. Sejak kapan Kristen ada abad 1, Dek? Saya cari internet itu, Bu. Nah, oke, kita kaji ya. Oke, kita kaji. Nah, pertanyaan saya, Kristen itu apa artinya? Kristen itu Ejekan lah. Agama. Kristen itu apa artinya, Dek? Agama. Agama katanya bukan agama. Bagaimana, Kristen Dek? gimana sih? Bagaimana? Agama itu agama Kristen ke Islam itu kan agama, nama agama. Oke, Kristen itu agama. Siapa yang membawa agama Kristen? Siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan? Siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan, Dek? Bentar dulu ya. Bentar. Nur, lanjut Nur ya. Aku ada lihat Lina Wijaya di Komal Sabar ini katanya. Cara aku turun dulu. Oke. Mana siapa tadi Ustadz Arif? Terpental ya? Gak ada, aku cari sini. Loh, Kiki? Aduh. Ustadz Arif terpental?
lagi. Halo Kiki. Di telepon. Kiki. Kiki mana? Nanti dia naik. Dia bertanya lagi. Pas giliran kita jawab, kita bertanya, pergi sebentar ya. Kok nggak bisa kau jawab, Nora? Lo udah. Kalau memang Kristen ada di abad 1, siapa yang membawa agama Kristen pada waktu Yesus dilahirkan? Aduh. Ya, Assalamualaikum Ito. 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 Itu Sal semua pada berharap monitor Bang Zuma. Oi. Yang ditanyanya tadi Nora, kenapa? Ya, silakan Kiki. Kiki. Izin live di keluar ya. Ada urusan pula ini. Sorry nggak bisa. Oh, iya. Aduh. Ya Riko. Riko. Halo Riko. Mananya? Henis. Udah selesai masamu, Henis. Ya, tadi kau dikasih kesempatan menjawab, lari kemana-mana kau. Nggak boleh gitu deh, ya. Nggak boleh. Ya coklat. Coklat. Wih, banyak kali terjadi penyalipan ya. Ya Kiki, ini Kiki mana ini? Bang Faruk. Siap itu. Ya udah selesai, siap kerjanya toh. Mantau. Kenapa toh? Mana sedikit lagi nih? Mana hotelnya ada? Hotelnya naik turun dari tadi, entah jaringan entah apa nggak tahu aku.
Ya, jadi begitu teman-teman ya. Aku narasi ini sebentar ya. Ya, untuk mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, tak perlu kau menjadi Tuhan, teman-teman. Cukup kalian bercita-cita jadi begal. Jadi begal lah kalian. Pasti matinya tak berbaju dan tak bercelana, diikat pada tiang yang panjang atau pada pohon. Cukup. Gak usah muluk-muluk ya. Mau jadi Tuhan, gak usah. Ya, cukup kalian jadi begal aja. Meninggalnya kalian dipukulin orang juga nya. Tak berbaju dan tak bercelana. Jadi kalau ada yang membantah narasi Bang Farouk ini, berarti dia menginginkan Tuhannya itu adalah begal gitu. Dia begal motor, begal apapun itu. Kalau ketangkap sama masyarakat, maka masyarakat akan menelanjangi dia, memukuli dia, dengan tujuan supaya orang-orang yang menyaksikan itu memiliki kejeraan. Jadi pelajaran buat masyarakat, jangan tiru contoh ini. Jangan tiru perbuatan ini, jangan tiru kelakuan si begal ini, gitu loh, supaya ada rasa takut dalam diri masyarakat. Nah, ketika dipajangkan perbuatan begal yang kayak gitu, malah disembah. Jadi Tuhan kan gitu. Oke, Faiz, selamat bergabung, Faiz. Iya, selamat bergabung, Bang. Itu maksudnya ya Islam. Begal itu, begal kan mati untuk menebus motor, Bang. Begal itu rampok jalanan, Bang. Oh, dia harus mati untuk menebus motor itu ya, Bang? Iya, dia mati nebus motor. Tapi kalau udah kedapatan nggak tertebusnya motor itu, Bang. Gagal dia menebus. Iya. Jadi kalau sudah sempat dia mati dalam kondisi telanjang, udah gagal dia. Keberhasilan dia ketika dia tidak ditangkap. Makanya aku bilang berkali-kali, tidak ada keberhasilan dari sebuah tindakan bahkan misi ketika dia ketangkap. Udah, aku turun dulu lah, Bang lah. Ya, Bang Faiz. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruli, selamat bergabung, Luri. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, silakan, Bang. Mau tanya ini, Bang. Ya, siap, silakan. Itu orang Yahudi kalau jumpa Kristen kenapa meludah, Bang? Masa Abang tanyakan lagi tuh? Belum paham. Tanya sama Abang nih, Bang Ruli. Abang Ruli kalau nengok tai ngeludah nggak? Ngeludah nggak kalau nengok tai? Hah? Ya iya sih. Meludah kan ya? Iya. Jadi jangan tanya lagi kenapa Yahudi ngeludah nengok oten gitu loh. Udah tahu jawabannya kan? Nah itu berarti orang itu memandang oten itu seperti memandang tai gitu loh. Tapi yang celakanya gini, Bang Ruli, yang celakanya lagi gini, si tai nggak tahu kalau dia diludahin, itu luar biasanya. Biasanya itu tai yang luar biasa itu. Kira-kira dongengnya ada enggak gitu loh. Gimana, Bang Ruli? Dongengnya, ceritanya ada enggak? Sebab-sebabnya. Begini ya, meludahnya kita kepada tai karena tai itu kotor, bau kan gitu. Ngeludahnya Yahudi kepada oten ini ya ada sebabnya juga lah. Cuman kalau tai itu bau, kalau oten ini apa? Aduh, nggak usah dilanjutkan lah, Bang ya. Iya. Nanti aja kalau ada otennya satu kita di atas kita bahas itu. Lagi, Bang Ruli. Udah, Bang, udah. Terima kasih, Bang.
Iya, Abdi, selamat bergabung Abdi. Cek, hostnya nge-lag ya teman-teman ya. Hostnya nge-lag ya. Oh enggak nge-lag kok. Ya Abdi, selamat bergabung Abdi. Abdi. Iya, penis, naik aja penis, naik penis. Abdi, diturunkan aja lah moderator kalau kamu ngomong ah. Max, selamat bergabung Max. Halo Max. Halo, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kepencet Bang. Silakan, Di bawah aja Bang. Di bawah Bang. Gimana? Kepencet, maaf. Gimana Bang Max? Kepencet Bang, maaf. Di bawah aja Bang, nyimak Bang. Ya, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Lili Sarman, selamat bergabung Lili Sarma. Lili Sarmayani. Lili Sarmayani. Riando, selamat bergabung. Riando. Mau ada lawak ungenen nah. Nah, itu deh. Lapangan aku Bang Andi Bala di lapangan. Nora sakit kepala tadi katanya. Ya salah, mama kan sering sakit kepala, mama. Ya, assalamualaikum Bang Yusuf. Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, silakan, ada lagi Bang yang mau sampaikan. Ya, cuma sukses selalu lah. Ini apologet Islam ya? Iya Bang, ya. Kalau saya dari Katolik dulunya kan udah mualaf saya. Tadi kan udah naik Abang, Bang. Hah? Kan Abang udah naik, udah ngobrol kita tadi. Udah ya? Ya pokoknya semangat Bang terus Bang ya. Insya Allah Bang, Insya Allah. Ya makasih banyak Bang. Ya Bang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa itu Bang, laki-laki biasa pelupa itu. Ya kadang laki-laki karena terlalu berat kali beban hidup itu banyak yang lupa dia. Aku sering kayak gitu lupa Bang. Apalagi kalau udah akhir bulan kan banyak lupanya aku tuh. Awal bulan pun lupa juga gitu. Biasa laki-laki itu. Ada yang menghujat di Wijaya menghujat tadi itu di Matetes melaporin. Di mana dia menghujat? Di PST Matetes. Yang di bawah yang nyimak ya,
Kalau memang apa report aja tuh, lewat report balik lagi kemari. Room siapa? Ntar kok. PST Matetes. Enggak, itu room siapa? Kristen. Oh Kristen gak heran. Saya kira room Muslim. Ngujat itu dari tadi. Yang bego ada yang Muslim naik ke sana. Entah Muslim, entah aku Muslim. Kalau aku sih, kalau ada yang dari bawah yang report, yang Muslim naik report ya. Siapapun Muslim yang naik ke situ report. Biarkan hangus ekornya. Ngapain naik ke situ? Ada rumah Muslim banyak naik rumah penghujat Islam. Kerjaan. Mungkin mereka panas karena nyimak di sini dari tadi, mereka buka di sana itu. Menghujat. Kita dari tadi di sini bawanya bahas dalil data, sana menghujat. Nah, Bang Bojo, orang kayak gitu diajarkan. Tutorial cara menghujat diajarkan di kitabnya. Tutorial jadi perampok diajarkan. Tutorial memisahkan orang berkelahi diajarkan. Tutorial menipu diajarkan. Tutorial apa yang nggak di dalam Bible? Ada semua. Masa kalian masih heran ketika Oten menghujat? Aku nggak heran. Itu diajarkan. Lukas 14:26 membenci. Hujatan itu adalah sebuah implementasi yang dia tunjukkan di mana dalam hatinya penuh dengan kebencian. Yang heran itu ketika ada umat muslim itu menghujat. Kita heran, hah? Kan gitu. Heran, sama dengan kejadian kan di Padang sama daerah mana itu. Ada oknum muslim katanya membubarkan ibadah, merusak rumah ibadah. Kita heran. Kenapa kita heran? Karena dalam Quran maupun hadis nggak ada diajarkan kayak gitu. Cuman kita umat Islam berpikir jernih kan. Kok bisa kawan ini berpikir? Rupanya yang dibacanya Bibel, bah. Makanya dia kayak gitu rupanya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian pun mau jadi apologet dan ingin membaca Bible, ya coba tetap ditelaah, disaring, difilter gitu loh. Bible itu bukan seperti Quran yang merupakan hudalinas petunjuk untuk manusia. Kalian jadikan Quran itu sebagai cermin gitu loh, petunjuk atas hidup kalian. Beda. Kalau kalian baca Bible itu bukan untuk diikutin. Kalian pun nggak baca dia Matius 21 nomor 12. Di mana di situ dikisahkan Yesus itu mengusir pedagang dan mengorder-abrek baju dan meja dan juga bangku pedagang. Jadi terobsesi lah dia. Gara-gara dibacanya itu gitu loh. Makanya dibilang tanya pelaku itu apa yang dibacanya itu. Gitu loh. Matius 21:12 yang dibacanya rupanya. Makanya terobsesi dia menggeruduk gitu. Ya teman-teman ya, kalau menjadi apologet itu ingat, baca Bible itu bukan untuk diikutin. Kalau kalian baca Bible, gunakan pemikirnya Oten. Bagi Oten Bible itu untuk dibantah, ditafsirkan secara liar gitu. Ya kan kita kan tengok dari Oten. Oten itu juga jadikan kitabnya itu sebagai petunjuk enggak, tapi untuk dibantah, ya kan? Untuk ditafsir secara liar gitu. Sedikit saran buat netizen yang nyimak di bawah ya, kalau melihat ada room-room yang menghujat begitu ya, di unfollow semua akun yang ada di atas, di unfollow, baru di report ya, di unfollow. Kalau mau report gitu, saya nggak menyuruh ya, nggak memerintahkan, tapi kalau memang nggak suka report, habis itu tinggalkan, jangan di situ yang dinamakan. Udah tahu dia menghujat, ngapain lah dengerin di situ, lapor-lapor ke
Si Henisnya tadi mana si Henis? Oke, Nara, selamat bergabung Nara. Nara. Halo Nara. Nara. Duh. Hamas, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang. Bang Faruk, cuman mau bertanya nih Bang Faruk. Di Al-Quran kan surah Al-Baqarah, manusia itu diciptakan Allah kan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua menjadi khalifah di dunia ini. Kalau oten-oten itu diciptakan Allahnya untuk apa Bang Faruk? Untuk menekan berdosa aja gitu? populasi, enggak, untuk menekan populasi babi. Supaya umat Islam bisa dengan leluasa melaksanakan syariatnya. Jadi iya Bang Faruk, meskipun oten itu begitu, ya, munculnya para oten itu bermanfaat juga bagi kita munculnya. Bisa kalian bayangkan teman-teman, andaikan nggak ada pemakan babi, oh nggak ada yang bisa menekan populasi babi. Kita baru buka pintu rumah aja udah banyak babi depan rumah kita. Itu gunanya oten gitu loh. Yang kedua, gunanya oten apa? Sebagai hiburan buat orang-orang yang beriman. Kenapa hiburan? Longor dia coba. Ya kan? Kayak mana nggak hiburan disembah dia sosoknya berbaju dan nggak bercelana? Coba. Terus Bang Faruk, Bang Faruk, kan nggak mungkin Allah kita itu gabut untuk menciptakan kita. Gabut nih, ku ciptakan aja manusia, kan nggak mungkin. Jadi itulah pernyataannya kan, untuk beribadah sama menjadi khalifah. Oten itu udah pasti gabut lah. Tuhannya menciptakan dia cuma untuk berdosa, habis itu ditebus. Begitu bukan Bang Faruk? Yes. Sebenarnya diciptakan dia bukan untuk berdosa, cuma itulah dia mengingkari petunjuk yang telah ditetapkan Allah atas dirinya, hingga dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Di dalam Al-Quran ada dikatakan segolongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Siapa itu? Oten. Enggak. Oten ini Bang, oten ini jangankan nengok manusia Bang, nengok babi aja nafsu oten, nafsu. Kita nengok oten, nengok babi jijik kan, oten nengok babi nafsu. Iya. Bang Faruk, Bang Faruk, ini kita yang kemarin ketemu di HM Joni sama Bunda Esti. Kapan-kapan kalau Bang Faruk ada kabar-kabarnya, ngopi-ngopi kita Bang Faruk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bang Faruk ya. Sehat-sehat ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan sama buat Bang. Iya, pantau aja di bawah nih Bang. Tidak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mahyudin. Iya, siap. Ada tadi yang komen di bawah tentang Oten, yang komen tadi tentang surat Al-Hijr ayat 6. Nanti dikasih keterangan tentang surah itu, bahwa penghinaan kaum kafir pada muslim. Makasih, host. Dalam dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya, mereka berkata, mereka itu siapa ya? Orang-orang kafir pada masa itu. Allah menyampaikan informasi bahwasanya ada orang-orang kafir yang mengolok-olok Nabi, mengatakan Nabi itu tidak waras lagi. Akan tetapi ini dalam Al-Qur'an ya. Nih. Bentar ya.
Halo Bunda Nora. Halo ya Bung, halo. Di dalam surah At-Takwir ayat 22 ya, Allah membantah itu dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Dibantahkan surah At-Takwir 22. Cuman yang jadi pertanyaannya, ketika dalam Markus 3:21 dikatakan Yesus oleh kaum keluarganya tidak waras lagi, kenapa tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus tidak ada yang membela Yesus mengatakan dia waras? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak membantah ketika dia dikatakan tidak waras lagi. Dengar tuh Oten. Makasih host, makasih. Saya boleh dipilih. Siap Bang Wahyudi. Malahan dia memberikan narasi seakan-akan benar. Dia tidak waras lagi. Contoh nih Tok Nora, kalau ditanya, itu Nora, kau waras atau nggak waras? Waras lah, itu jawabannya. Tapi kalau Encus, kalau Wak Gondrong ditanya, dia malah mengatakan begini, bagaimana bisa sebuah kerajaan yang dibahas dia nggak waras lagi. Malah jawabannya bagaimana bisa iblis mengusir iblis. Jika sebuah kerajaan akan dimasuki, katanya, jawaban apa? Sebuah rumah tangga, katanya. Jadi aku baca ayat selanjutnya Bang, aku dapat jawaban kenapa dia nggak berupaya membela dirinya gitu. Memang nggak terbela. Sama halnya gini kan, aku punya temen ini, diolok-olok orang temenku, dibilang kawan kau tuh gila ya katanya. Aku bilang enggak, gila dia katanya, enggak. Tiba-tiba aku bilang sama orang yang ngolok-ngolok kawanku di, coba kau jelaskan nama mereka. Kok gila apa enggak? Karena dibilang orang ini kok gila. Kawanku ini yang difitnah gila ini mengatakan, bagaimana bisa sebuah kerajaan akan hancur sementara tiang-tiang kerajaan itu berdiri. Rumah tangga tidak akan pernah berhenti. Malah dia jawab kayak gitu. Aku yang dengarkan pun ku bilang sama orang ngolok-ngolok ini, bener kau bilang, ini gila. Gak salah lagi, kau memang gila ini, ku bilang. Iya bener banget, gak nyambung. Maka pantas dibilang gila. Assalamualaikum Bang. Jair dong, diberkatilah Bunda Merpati. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Siapa namanya? Tidak, saya support channel Bos. Support. I'm supporter. Jelas. Rudi Habibi, selamat bergabung.
Rudi Habibi. Halo Rudi Habibi. Rudi. Mana baru dia turun ya? Tulia Jaya, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Faruk. Tetap semangat Bang Faruk. Saya di Aceh Bang Faruk, di Banda Aceh. Insyaallah, masya Allah. Ya, cuma suka pantau Bang Faruk aja tiap hari. Siap Bang, siap. Ada lagi Bang? Itu Bang Faruk gimana tuh cakra tuh Bang Faruk? Cakra yang dia katanya orang Aceh itu gimana tuh? Dia sering buat framing tentang Islam tuh. Jelek-jelek Muhammad. Udah pernah dihadapin Bang, udah pernah ketemu Bang Zuma dia? Nol, nggak ada ilmunya, nol sama sekali. Iya, cuma cara ngomong dia itu kan sopan, lembut, tapi mengandung makna yang apa tuh? Yang kasar ya. Tapi cara ngomongnya pelan-pelan kan. Tapi yang dikeluarin tuh sangat berbahaya sebenarnya itu. Itulah Bang Ali Teng Bang. Ya. Ali Teng itu kayak gitu gayanya. Itu aja Bang Faruk. Ya, yang tuh satu lagi yang lebih parah ya, EDTV ya. Nah, itu lebih gawat lagi. Tapi yang anehnya ketika dia masuk sama Rurum kayak Bang Faruk sama Bang Zuma, tapi mereka nggak jelek-jelekin Islam lagi gitunya. Tapi ketika dia dapat yang Islam yang biasa-biasa aja, itu udah mulai lagi dia jelek-jelekin gitunya. Itu udah habis bahasa loh Bang, nyampaikan nama saudara Muslim. Jangan datang ke Komal itu. Yang kumpul di Komal itu domba-domba semua. Ya. Yang berharap jadi domba, padahal dia dinyatakan anjing. Kenapa senang kali kalian jadi binatang kumpul di situ? Kan kadang-kadang kan kita ini nggak tega Bang, kan waktu dihina-hina gitu kadang-kadang orang ingin coba juga menghadapinya Kan gitu. sudah dikatakan Allah Bang dalam surah An-Nisa, kalau kau mendengar ya agamamu diolok-olok, Tuhanmu diolok-olok, tinggalkan tempat itu sampai mereka merubah pembicaraan mereka. Kalau kamu tetap di situ, niscaya kamu sama seperti mereka. Udah disuruh kita tinggalkan. Cuman kawan-kawan Muslim ini kadang cukur malah taping di situ, makin naik penontonnya. Orang longor kalian dengarkan ketika dia menjelaskan Islam. Orang longor menjelaskan Islam kalian sakit hati. Masa orang longor bikin kalian sakit hati menjelaskan Islam? Longor dia gitu loh. Tinggalkan. Perbandingannya ya teman-teman Muslim nggak akan dapat edukasi di Komalnya longor. Kalau di sini teman-teman Kristen akan dapat edukasi tentang Bible. Ya itu waktu kita jelasin tuh dia nggak mau dengar, kita ngeles itunya, agak ngeles lagi kan. Karena dia nggak butuh penjelasan abangku, dia nggak butuh penjelasan. Nggak butuh Bang, makanya aku bilang. Ya, siapapun teman-teman itu bisa menjadi apologit asalkan tahu teknik menyerang. Abang jelaskan pun nahu sorobnya, mantik balagonya, dia cuman Habis itu abang dibantah sama dia, diolok-olok sama dia, makanya serang terus. Fokus abang kepada Tuhan yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Sama-sama ngejek gitu ya. Kalau dia ngejek kita ngejek balik ya. Bukan ngejek. Itu bukan ngejek. Jelas Itu fakta. kan dalam 15, 23. Ya, fakta lah fakta. Itu fakta gitu loh. Itu
itulah kita bilang kan, kita bilang oh kamu itu pakai kita bilang oh dia ini palsu lah. Dia macam mana lah? Aku dia bilang noise aku. Tapi kalau aku nggak ngomong, siapa yang akan ngomong? Noise aku. Aku tadi memang sakit kepala, tapi alhamdulillah udah minum obat aku. Alhamdulillah sembuh. Ternyata bukan obat yang membuat aku sembuh itu. Duit kan, duit. Loh, gak bisa dipungkiri, semua perempuan, apalagi emak-emak, obat yang membuat dia cengar-cengir hanyalah duit, gitu. Di sini ada Bang Zuma, nggak enak kita nyanyi, boy. Bang Zuma kok diam kali, kenapa? Beliau lagi ada kesibukan. Bang Zuma begitu memang. Kalau ketemu Bang Faruk, Bang Zuma yang dia. Tapi jangan kalian sampaikan, mumpung beliau nggak dengarnya ini. Bang, abang dibicarakan, bang, abang dibicarakan. Biasanya Bang Zuma langsung gini, tahu aku dek. Itu 7 menit lagi kerjaanku ini, toh 7 menit lagi. Oh, oke, cepatlah. Aku nggak bisa di sini naikkan orang. Aku harus buka dari akun 1. Aku buat moderator. Iya, tapi belum bisa menjambak karena aku harus turun. Bentar ya, aku tengok dulu roommu. Siapa yang mau naik nggak tahu aku, nggak nampak aku. Yadi Setia Yadi. Udah slow kak, entar di framing sama Sandi. Framing apa? Framing apa? Ada berita ya? Ada berita? Ada gosip-gosip? Ya Yadi, halo Yadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dek? Ini Muslim, alhamdulillah dari kecil. Ya. Maaf, ini Bunda Nora kepijit ini. Oh iya, oke. Ya. Cuma sedikit mau nanya Bunda Nora. Oh ini. ya, silakan. Satu kata, dua kata aja ya. Itu yang jadi pertanyaan dari sekarang. Bang, satu kata itu beda bang dengan satu kalimat. Satu kalimat, 2 kalimat. Ini satu kata. Itu yang, nah udah habis abang. Kan 2 kata. Iya kan? Ya udah dilanjut aja Bunda, nggak jadilah. Lo kenapa? Abang perbaiki bahasanya. Ada yang mau saya tanya. 2 kalimat, 3 kalimat, gitu bang. Nggak jadi. Ini kepijit aja Bunda. Oke. Ya, makasih ya bang. Terima kasih ya, sehat selalu buat apologet muslimnya ya. Berjuang amin. Terus ya. Ya amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Zainuddin. Assalamualaikum. Zainuddin, oh ya. Zainuddin. Jadi takut dia bertanya. Bertobatlah kau Nora sebelum terlambat. Ih. Aku udah bertobat loh, woy. Dulu kan aku menyembah Sibilis, sekarang kan nggak lagi. Ya Bang Zainuddin, selamat malam. Dari sekte mana Bang? Halo Bang. Muslim kayaknya tadi salam di bawah typing. Oh. Nora, iya Bang Mahyudin. Ya, Bang Mulia Jaya. Belum bertobat kau sudah, anggrek. Aku udah bertobat aja, Bunda. Dari menyembah manusia. Kenapa, Bang? Gimana? Cuma dengar aja nih, Mbak Bunda. Bertobatlah Ten sebelum kamu berobat. Bunda sapa aku dong. Iya, Kak Prince. Abang Prince Restu. Assalamualaikum. Ya Greg, dulu kan aku menyembah manusia nih.
ya kan? Bertobatlah aku. Sebab Yesus mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu. Karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Nah, cuman satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Yesus bukan menciptakan langit dan bumi, berarti saya salah sembah. Itu. Ya, Ya, Saiful. yang di bawah puluh-puluh ya, biar bisa open cam aku ini. Nih, Saiful. Open cam. Saiful belum duduk ya? Udah ada tuh. Sampai sini belum ya? Badri, Saiful Badri. Halo Saiful. Saiful Badri. Badri. Naiklah kau anggrek kalau mau naik. Sehat Bun, sehat, alhamdulillah. Bang Ades. Belum kan? Ya di sini belum. Udah muncul tanda itu ya tuh plusnya. Dibantu puluh-puluh akunnya Iwan Villa biar bisa open cap. Ini baru soalnya ikonnya. Cadangan akun Napi Subut ini. Pasaman hadir. Iya, Birombeng. Pasaman. Dima pasamanko. Ketika Kak Nora sudah di Islam, apa yang kakak rasakan? Alhamdulillah. Banyak kebaikan yang dirasakan. Kok nggak tampil nama-namanya sih? Oh, mungkin jaringan abang Indri. Belum kali, lambat jaringan mungkin bang. Biasanya agak tunggu beberapa detik muncul dia. Wah. Mantan siapa nih? Mantan amatir, berarti udah profesional. Mantan amatir. Halo mantan amatir. Maaf Bunda, Assalamualaikum, kepencet. Oh iya. Waalaikumsalam. Oke bang. Turunin saya bang. Hah? Ini Bang Mulia Jaya ada apa? Ada apa namanya? Ada penyalipan. Noise. Ada Akyong baru mualaf 1 bulan di bawah. Fauzan. Akyong. Alhamdulillah disapa. Di sini kan sudah azan. Sekedar mau tahu kan kalau yang namanya organisasi itu biasanya ada visi misi. Nah ini kan API, saya mau tahu visi misinya apa gitu. Visi misinya membentengi umat Islam dari pemurtadan para misionaris, Bang. Itu visi misi. Kalau misinya selain membentengi, apakah ada misi lain seperti menyatukan persaudaraan dari saudara Muslim yang terpecah belah, seperti banyak sekarang kan komal-komal yang membuat tema-tema yang memang jadi jadi memulai pertengkaran begitu. Seperti tadi itu ada yang membuat komal yang bertemakan nauzubillah ini. Makanya saya ingin sampaikan ini karena saya pun ingin memberikan saran begitu, bagaimana kalau misi selain membentengi umat Islam dari apa tadi? Pemurtadan. Ya, dari pemurtadan, selain membentengi Islam dari pemurtadan. Saran saya begitu, kan jujur begini, saya pun yang minim saya poinnya pun, deh. Poinnya kenapa komalnya belum selesai kok, begini, Dek? nauzubillah begitu, komalnya kan berjudulkan apa coba? Umat Islam wallahu alam. Jadi komalnya itu bertemakan umat Islam dirusak oleh sahabat Nabi. Nah itu maksudnya
visi misi yang ingin saya sarankan itu, ini kan sudah melenceng sekali begitu membuat tema. Boleh coba cek-cek ini Umi Nora, ada itu Komal yang coba tulis saja di pencarian itu tanya jawab Islam. Nah di situ ada Komal yang saya pun begini, kalau saya menyebutkan namanya, saya ditakutkan menggibah, tapi sama-sama Islam menggibah gitu. itu beda dulu Bang. Menggibah itu yang seperti apa? Kalau kau menggibah itu seperti menceritakan aib orang itu. Kan kita nggak menceritakan aib. Nah persoalannya begini, kan tadi saya katakan saya kan minim referensi, jadi saya pun sempat bertanya begini, Bang, sempat juga Komal membuat siapa tadi? Nggak apa-apa Bang, sebut aja dulu Komal siapa, karena kebetulan saya juga di antara yang Abang inginkan untuk menertibkan Komal-Komal begitu Bang. Komal siapa Bang? Saya pun tidak merasa tidak merasa saya apakah saya benar atau tidak begitu. Jadi nama Ya, apa-apa. nama apa itu profil apa namanya, nama TikTok nama TikToknya itu hostnya ya, hostnya itu Abu Ubaidillah 08. Nah itu insya Allah boleh dicek. Nah kenapa saya tadi sampaikan saya kurang referensi. Nah, saya kan pernah naik Komalnya, terus saya tanya itu kenapa judulnya seperti itu begitu, bukan judul yang tadi ya, ada judul yang lain tapi ini mengarah kepada istri Nabi. Sedikit ya itu ya, sedikit aja itu. Mengarah ke istri Nabi. Jadi nauzubillah juga saya malah dikatakan ya. Mungkin Memang yang mereka, saya rasa begitu. Mereka itu dari lingkungan yang mengkaji Islam, ya, banyak dari mereka yang belajar ilmu Islam, paham hadis-hadis. Ada Bang, memang kami tahu itu Bang. Dan memang kami sedang kenal ya, nggak apa-apa Bang ya. Nanti, tapi gini, kalau lihat Komal-Komal seperti itu, unfollow accountnya yang ada follow yang ada di atas, siapapun itu, termasuk Bang Juma kalau di atas unfollow, ya Bang ya, termasuk saya, Bang Faruk, Nora, kalau ada di atas itu unfollow langsung, supaya jangan lagi masuk ke sana siapapun. Ya, saran saya ya. Terus begini Bang, Anda nggak bisa pastikan Komal Muslim atau bukan, unfollow yang ada di atasnya supaya Anda nggak lihat grup itu maksudnya ya. Ini kan qadarullah tadi saya sudah sampaikan nih nama TikToknya. Jadi yang melihat ini, yang mendengar qadarullah tahu begitu. Jadi apa saran Ustadz begitu? Tadi kan sempat saya tanya juga. Terus saya sarankan apakah memang baik gitu untuk menambah misi untuk melakukan perdamaian dan agar memisahkan perceraian ini persaudaraan Islam seperti Komal-Komal itu kan. Terus bagaimana itu? Mau masuk sebentar Bang Riki, sebentar Bang, izin Bang, itu mau masuk, saya sedikit aja itu. Iya itu dengar Ya, lanjut dengar aku. Jadi begini Fauzan ya, ini kan TikTok, aplikasi di mana semua elemen itu mengikuti, mau yang bagaimana, mau seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa membatasi ataupun mengatur Komal seseorang, itu hak mereka. Nah, cuman poinnya itu kembali ke diri kita lagi. Kalau kita rasa memang tidak cocok, tidak sesuai, ya tinggalkan gitu loh. Ngapain dimasuki? Terus tadi yang dikatakan Bang Faruk itu sudah benar. Visi dan misi Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk membentengi akidah saudara-saudara kita ketika terjadi pemurtatan. Misionaris-misionaris ini kan bekerja. Nah, poinnya di sini kan kita juga saling edukasi buat saudara-saudara Islam kita ini semakin kuat imannya agar tidak tergoda oleh saudara-saudara yang di luar sana, misionaris-misionaris itu ketika melancarkan misinya begitu. Jadi kalau dibilang itu semua tidak bisa, contoh organisasi yang sekarang kita lihat FPI. Nah, apakah itu banyak yang pro kepada mereka? Tidak juga. Banyak juga dari saudara muslim yang bertentangan dengan organisasi itu. Nah, jadi poinnya, kalau rasa kamu sudah tidak cocok, ya tinggalkan. Itu makanya kami menghimbau kepada saudara-saudara muslim, ya,
Ayo, kalau komal-komal yang seperti itu, kalau tidak ada edukasi, tidak ada poin yang bisa kita dapat menjadi pembelajaran bagi kita, tinggalkan. Tinggalkan. Karena apa? Kalau rasa kita tidak bisa kita untuk mengkaji yang seperti itu menurut akal pikir kita, tinggalkan saja. Ngapain diikutin? Unfollow saja. Tidak ada poinnya di situ. Jadi, iya, nggak usah deh. Oh, kenapa nggak visinya menambah memperdamaikan? Begini, ini Komal ini kan di aplikasi TikTok, yang dimana di sini tidak langsung bertemu dengan muka, tetapi hanya bertemu dengan profil. Kadang ada yang orang on cam, ada yang tidak. Ini kan ranah hiburan ini aplikasi. Tetapi ayo kita jadikan sebagai ranah dakwah. Bagi saudara muslim yang ingin memperkuat, mempertebal imannya, ayo silakan kita lihat, belajar dari guru-guru kita. Begitu, tidak usah masuk ke rumah mereka yang nggak ada poinnya, nggak ada pembelajarannya. Capek. Ngapain sih gitu loh. Itu bukan tugas kita. Kita cukup mengingatkan, barakallah Bang Muslim. Kita cukup mengingatkan, menasihati. Ketika mereka tidak mengindahkan, ya udah terserah gitu. Paham ya? Silakan itu kalau mau nambah. Oke, sedikit ditambahkan gini ya. Saya pribadi sangat prihatin melihat saudara muslim ya yang tidak bisa memastikan atau berdiri ya di tempat ya Pak. Ini sederhana begini. Islam ini agama adalah din yang jelas dan juga pasti. Dibit dulu Bang Reza. Islam ini bukan din yang abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Din Islam ini adalah din yang terang. Tidak ada yang abu-abu dalam din Islam. Saya pribadi aja prihatin nengok saudara muslim yang nggak bisa membedakan mana orang kafir, mana orang beriman. Kalau narasi dia sudah menyudutkan Nabi, berarti dia kafir. Bagaimana bisa dia menyudutkan Nabi sementara di satu sisi Allah yang disembah memuji Nabi Muhammad SAW? Kafir dia. Walaupun lisan dia di depan kita sampai berdarah lidah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kafir. Gitu loh. Di dalam Al-Quran ada banyak gitu loh ayat Al-Quran di mana Allah memuji dan menyanjung Nabi Muhammad SAW. Salah satunya surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya di Nabi Muhammad SAW ini memiliki budi pekerti yang agung. Ada orang ngaku Islam tapi mengolok-olok Nabi dan mendeskripsikan Nabi, kafir. Yang kedua, ada orang ngaku Islam ya tapi memburuk-burukkan gitu, dan juga menyalahkan syariat Islam, kafir. Nggak usah lagi abu-abu terhadap dia, kafir. Tidak bisa diajukan peperangan kepada dia. Bahkan di dalam surah At-Taubah, bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 66 sampai 67, orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok din Islam dengan tujuan bercanda saja, apa kata Allah? Sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Bercanda aja, nggak boleh bercanda. Dalam ranah bercanda saja tidak boleh. Kenapa atas nama Allah kau beradu balik? Gitu loh. Bercanda saja sudah dinyatakan kafir. Jadi Bang Fauzan, nggak usah bimbang hatimu untuk mengetahui mana Islam, mana kafir, mana mukmin, mana munafik. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan ilmu kepada kita. Islam itu nggak bisa dihancurkan Bang dari luar Bang, nggak bisa. Bukan hanya di zaman sekarang ada orang-orang munafik yang mengaku-ngaku Islam tapi berniat menghancurkan Islam dari dalam. Di zaman Nabi pun dulu ada orang munafik. Ada orang munafik dan Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada sahabat tanda-tanda dari si munafik itu tadi. Jadi apalagi di komal-komal ini, cukup teman-teman mendengarkan narasinya saja. Kalau dia udah mengolok-olok Nabi, kafir. Kalau dia sudah menyudutkan, mendeskripsikan syariat Islam, kafir. Kalau dia membantah, mempelintir Al-Quran, diartikan dia dengan hawa nafsunya sendiri, kafir. Habis, jangan lagi kau satu majelis sama dia. Gitu loh. Karena apa? Ya, berbeda antara ya orang kafir harbi dengan kafir jimni.
Kalau kafir zimni ini bisa kita hadapi dia dengan lisan. Kalau kafir harbi itu dengan pedang. Kenapa dengan pedang? Nggak bisa lagi nasihat disampaikan kepada kafir harbi itu, udah nggak bisa. Dengan pedang dia dihadapi gitu loh. Sampai apa? Sampai tidak ada lagi fitnah atas agamamu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.